قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur bisa berada dalam majelis yang mudah-mudahan penuh berkah bagi kita sekalian. Kita berada pada hari Ahad 20 Muharram 1440 Hijriah. Bertepatan dengan Ahad apa ini? Enggak tahu. Hah? Ahad Pon. Enggak hafal kan? Hah? Enggak hafal kayak begini? Saya harus hafal kayak begitu. Ya, dengan di bulan yang penuh berkah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini dan kita mendapatkan taufik dan hidayah untuk memahami akidah, memahami tauhid, dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Baik, kali ini kita bahas bab nomor 18. Di buku halaman berapa? 81. Ya. Nanti dibacakan, kemudian dengan tema di sini andai ia dapat hidayah. Karena di bab ini dibahas surat Al-Qasas ayat 56 tentang masalah hidayah itu di tangan Allah. Kita manusia hanya bisa menyampaikan saja. Kaitannya dengan tauhid itu apa? Kalau kita cuma tugasnya menyampaikan, ya, kita tugasnya itu hanya menyampaikan saja, berarti sampai orang soleh pun punya derajat, sampai nabi pun juga cuma menyampaikan. Sehingga ini awal dari pembahasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya dengan orang soleh kita tidak boleh berlebih-lebihan. Orang soleh tidak bisa memberikan si A itu jadi berubah jadi lebih baik. Tidak, semuanya hidayah dari Allah. Maka kita hanya pasrah bergantung pada Allah untuk urusan hidayah. Maka untuk orang soleh tidak ada istimewanya apa-apa dalam masalah hidayah kecuali hanya memberikan irsyad atau pengarahan. Nanti akan kita lihat dulu ayat, baru saya akan jelaskan apa macam-macam hidayah dan seterusnya. Monggo dibaca Qasas ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada yang Dia kehendaki. Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Terus dibacakan langsung kisahnya dalam Sahih. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Musayyab dari bapaknya. Beliau menuturkan bahwa tatkala Abu Thalib akan meninggal, Rasulullah SAW mendatanginya. Saat itu di sisinya telah ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Nabi berkata kepada pamannya ini, "Duhai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku pergunakan sebagai bukti untukmu di hadapan Allah." Abdullah dan Abu Jahal berkata, "Apakah engkau membenci agama Abdul Muthalib?" Abu Thalib pun menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nabi pun mengulangi perkataannya. Akan tetapi kedua orang itu pun juga mengulang-ulang perkataan mereka pula. Akhirnya
Kalimat terakhir yang diucapkan Abu Thalib menyatakan bahwa dirinya tetap memeluk agama Abdul Muthalib dan menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nabi pun bersabda, "Sungguh aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang." Allah Azza wa Jalla lantas menurunkan firman-Nya yang artinya, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Mengenai Abu Thalib, Allah menurunkan firman-Nya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih, akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Sekarang kita lihat surat Al-Qasas ayat 56. Allah berfirman, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ini siapa? Ayat ini ditujukan pada siapa? Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah, taufik. Artinya untuk orang itu berubah. Man ahbabta, meskipun itu pada orang yang engkau cintai. Walakinallah, akan tapi Allah lah yang yahdi, memberikan petunjuk, memberikan taufik, may yasha, pada siapa saja yang Allah itu kehendaki. Di sini bisa dipahami hidayah itu ada dua macam. Bisa dicatat. Hidayah itu ada dua macam. Satu, hidayah irsyad, yaitu berupa pembimbingan atau pengajaran. Yaitu berupa pembimbingan atau pengajaran. Dan ini bisa dilakukan oleh manusia. Dan ini bisa dilakukan oleh manusia. Mau ngajarin, mau bimbing, mau mengarahkan, mau mengajak, kita bisa. Ngajak teman datang ngaji, kita juga bisa. Beritahu orang tua baik-baik, bisa nggak? Bisa. Ya. Suaminya masalah, istri beritahu baik-baik pada suami. Nah, ini namanya hidayah irsyad. Beri pengajaran, beritahu, beri nasihat. Kita bisa. Yang penting di sini punya ilmu aja, ngajak aja. Kalau cuma ngajak ya nggak perlu dia sampai bekal ilmu yang perfect, yang sempurna, enggak. Yang penting dia bisa ngajak untuk orang jadi baik aja, tanpa dia mesti hafal banyak dalil. Kalau nggak bisa ya sudah, serahkan nanti, biar nanti ada guru yang memberikan bimbingan langsung. Cuma ngajak orang saja hadir di majelis ilmu, itu saja. Seperti itu bisa kan? Yang pertama ini bisa, insya Allah bisa kan? Bisa. Nah sekarang yang kedua, hidayah taufik. Hidayah taufik atau hidayah untuk menerima kebenaran adalah hidayah untuk menerima kebenaran. Ditulis ini hanya mutlak milik Allah. Ini hanya mutlak milik Allah. Sudah. Manusia nggak punya kuasa di sini. Coba lihat pada ayat tadi. Innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang engkau
cintai. Tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang engkau cintai. Apa kira-kira yang dimaksud dalam surat Qasas ayat 56 ini? Nomor 1 apa nomor 2? Coba pikir, coba renungkan dulu. Nomor 1 apa nomor 2? Ini paham apa enggak ini? Coba tak ulang-ulang lagi ini. Coba yang tadi mutlak milik Allah yang nomor 1 apa nomor 2? Nomor 2. Yang manusia bisa lakukan nomor berapa? 1. Hidayah apa namanya tadi? Irsyad. Atau ada juga sebut hidayah bayan, penjelasan. Ya kan? Kan tadi disebut pada Nabi, "Hei Nabi, engkau tidak bisa memberikan hidayah." Hidayah apa berarti? Taufik atau hidayah irsyad? Taufik. Nabi bisa arahkan enggak? Bisa atau tidak? Bisa. Nabi SAW bisa berikan penjelasan? Bisa. Nabi SAW bisa itu. Namun untuk ubah tadi si A ini jadi lebih baik, dari syirik jadi bertauhid, itu bukan urusan Nabi. Nabi SAW cuma menyampaikan. Urusan Nabi SAW cuma menyampaikan saja. Balak, menyampaikan. Atau bahasanya tabligh, menyampaikan. Ya. Cuma menyampaikan saja. Nabi bisa. Bahkan penjelasan beliau itu luar biasa. Dengan hikmah beliau sampaikan kepada yang lainnya itu dengan hikmah semuanya. Kalau sifat kita itu terburu-buru. Ya, pulang-pulang itu bisa mungkin. Kalau pelajari tauhid kayak begini, wah pulang itu, wah mak ini semuanya ini syirik dalam rumah ini. Langsung bilang kayak gitu coba. Perasaan orang tua gimana coba? Terima nggak? Langsung pulang-pulang, wah mak ini musyrik ini kayak begini ini. Syirik. Yang mama lakukan ini pulang, pas pulang kajian yang mama lakukan wah bid'ah semuanya. Gua ada yang nggak bid'ah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki nih, tambah lagi. Kita nggak bisa hikmah, Nabi bisa hikmah. Tahu, oh ini ngomongnya ini momennya kapan. Oh lihat kondisi orang dulu, oh ini orang pintar, orang cerdas, oh ini orang biasa. Nabi tahu caranya. Penjelasannya luar biasa kalau Nabi SAW. Itu pun tidak bisa melakukan yang nomor 2, memberikan hidayah taufik. Yang memberikan hidayah taufik siapa? Lanjutan ayatnya ini. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah yang memberikan hidayah. Hidayah apa? Taufik pada siapa saja yang Allah kehendaki untuk berubah menerima kebenaran, itu wewenang Allah. Berarti kalau tahu dari sini tugas kita berarti cuma menyampaikan. Berarti tugasnya cuma nomor 1 saja. Setelah menyampaikan pertama, kedua kali lagi menyampaikan, ketiga kali lagi menyampaikan, kok belum terima lagi, ya sudah, yang penting sudah disampaikan. Kan ada yang ngaji juga sama kan, ngaji bolak-balik sampai 100 majelis mungkin dia ikut. Ya namun orangnya kayak gitu saja terus, nggak berubah-berubah. Ada nggak? Wadah. Ya, belum masuk lagi. Ini padahal sudah dengar terus ini. Ya, ustadznya salah nggak itu? Kayaknya salah, yang ngisi salah, yang nyeramahi salah? Enggak. Penting dia sudah sampaikan ini, sudah. Ini mau nerima enggak, ya itu urusanmu pokoknya. Dan ini sama seperti ayat dalam surat Yasin, wa ma'alaina illa balaghul mubin. Ya. Tugas kita tidaklah kecuali hanya menyampaikan saja. Wa ma'alaina illal balaghul mubin. Cuma menyampaikan saja sudah, balik itu. Balik ini artinya tabligh, yaitu nyampaikan saja. Dan juga sebagaimana sabda Nabi SAW, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Cuma nyampaikan saja ayat yang dipahami, sudah selesai. Mau diterima ya silahkan, gak mau terima ya sudah. Yang penting sudah nyampaikan. Maka kalau dengan orang tua tuh kayak gitu, urusanmu itu nggak pengen orang tua ini dulu. Ya memang kita pengen berubah, namun nanti bertahap. Nggak langsung pulang ini
beritahu langsung berubah besoknya itu, tinggalkan kerisnya, tinggalkan jimat-jimatnya, tinggalkan rajanya. Ya kan? Mungkin ada di rumah kayak begitu. Waduh, di rumah saya kok ini ada raja ini seperti ini ya. Apa memang langsung seperti itu langsung berubah? Wah, nggak bisa itu. Atau kamu mau nyolong jimatnya tadi, rajanya tadi, terus kamu bakar, coba apa yang terjadi? Kalau dilakukan kayak gitu gimana coba? Oh, bapakmu cari lagi itu. Waduh, ini dibawa lari siapa ini? Wah, dicari lagi di pasar lagi, dulu pernah beli di situ. Nah, minta lagi. Belum sadar. Karena memang tugasnya cuma menyampaikan. Ini paham ini ya? Dua hidayah ini paham? Ya. Berarti sudah paham kadar kita itu bagaimana sebagai manusia. Cuma itu saja, menyampaikan saya nomor satu. Mau menerima, mau jalankan, mau berubah, sudah yang penting sudah disampaikan saja. Namun kalau itu orang-orang dekat kita, kita berusaha memang untuk berubah, untuk dia itu berubah. Nah, kaitannya dengan pembahasan tauhid itu apa? Di sini biar orang tahu, bab ini disengaja dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebelum pembahasan berlebihan pada orang soleh. Jadi kita itu jangan punya ketergantungan besar pada orang soleh. Orang soleh pun sampai tingkatan Nabi tidak bisa memberikan hidayah taufik. Maka jangan terlalu bergantung pada Nabi, minta-minta doa pada Nabi SAW. Jangan perlakukan Nabi secara berlebihan. Hidayah taufik kuasa Allah. Jadi taraf Nabi bagaimana? Derajat Nabi hanya untuk masalah hidayah di sini cuma menyampaikan saja. Maka dari sisi ini makhluk ya punya sisi kelemahan. Dari sisi kelemahannya untuk disembah. Untuk diibadahi makhluk itu lemah. Lemahnya apa? Hidayah saja tidak punya kuasa loh di situ. Yang punya kuasa siapa? Allah. Kalau Allah yang punya kuasa untuk itu semua, berarti segala ibadah hanya untuk Allah. Kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Itu kaitannya dengan pembahasan tauhid di situ. Ujung-ujungnya biar kita tidak berlebihan pada orang soleh. Ya, tidak berlebihan pada orang soleh. Itu ujung-ujungnya di situ. Nah, kemudian di dalam penjelasan ayat ini kisah yang bagus tentang paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Abu Talib bin Abdul Muttalib. Ketika beliau kisahnya ini disampaikan oleh Ibnul Musayyib, yaitu Sa'id bin Al-Musayyib. Itu kata Imam Ibnul Madini, la a'lamu fit tabi'ina awsa' ilman minhu. Saya tidak mengetahui dari kalangan tabi'in yang ilmunya lebih luas dibandingkan dengan Sa'id bin Al-Musayyib. Dia meninggal dunia setelah tahun 70 Hijriah. Nah, kita lihat di sini kisahnya ketika itu. Lamma hadarat Abu Talibin al-wafatu. Ketika tanda-tanda akan meninggal dunia dari paman Nabi SAW, Abu Talib itu tiba. Kemudian ja'ahu Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW itu datang. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW itu datang. Kemudian saat itu fawajada indahu Aba Jahlin ibni Hisham wa Abdullah bin Abi Umayyah al-Mughirah. Ketika itu Rasulullah SAW dapati juga di saat meninggal dunia, mau wafat ini, tanda-tanda mau wafat, hadir juga ketika itu Abu Jahal. Hadir ketika itu Abu Jahal dan
Abdullah bin Abi Umayyah. Berikan catatan di situ, ini pembesarnya orang-orang kafir. Kalau Abu Jahal, ya ketika itu di sini dijelaskan oleh penulis Fathul Bari, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika itu yang hadir itu totalnya ada 3. Kemudian 2 tadi bernama Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Kemudian ada lagi 1 tidak disebut di sini. Kemudian yang satunya lagi tidak disebut, yang mati dalam keadaan kafir itu Abu Jahal. Dari 2 yang hadir ini ada yang masuk Islam. Nah saat itu Nabi SAW datang, kemudian panggil-panggil pamannya, ya ammi, wahai pamanku. Kalau istilah bahasa Arab, paman itu dibedakan untuk jalur bapak dan untuk jalur ibu dibedakan. Kalau untuk jalur bapak namanya ammi. Kalau dari saudara-saudara ibu itu namanya khali. Kalau panggil ya ammi, itu berarti dari saudara bapaknya. Kalau untuk ibunya khal. Kalau bibinya dari jalur bapak berarti ammah. Kalau dari jalur ibu khalah. Jadi berbeda. Namun kalau orang Indonesia itu panggil, kalau dia pakai bahasa Arab dia panggil semuanya itu ammi, semuanya ammi, ammi. Kurang tepat. Ya, kalau mau ya samakan seperti bahasa Arab. Itu lebih bagus. Nah, ketika panggil pamannya, tadi di situ ada berapa orang? Ya. Kalau totalnya itu ada 3. Intinya gini. Abu Thalib dia bersama dengan pembesar orang Quraisy. Ada pelajaran menarik dari sini yang bisa dicatat. Setiap orang yang meninggal dunia akan bersama dengan orang-orang yang setipe dengannya. Setipe atau yang semisal dengannya. Contoh aja dalam masalah di kita saat ini coba. Kalau ada yang mau jenguk orang sakit atau ada yang berada di samping orang yang meninggal dunia. Kalau yang meninggal itu seorang supir, datang juga teman-teman supir pula. Maka teman ini akan berpengaruh berarti sampai meninggal dunia. Berarti kalau dengan orang soleh yang meninggal akan ditemani juga dengan orang-orang soleh. Kalau yang meninggal itu orang kafir, maka ditemani juga oleh orang-orang yang semisal itu. Contoh ada ulama di masa silam, ulama hadis. Dia ketika meninggal dunia ditemani juga oleh ulama hadis. Cara meninggal dunianya saat sakratul maut, kan biasanya ada anjuran untuk mentalkinkan. Mentalkinkan itu artinya apa? Menuntun supaya yang mau meninggal itu baca la ilaha illallah. Sebelum meninggal dunia kan dilakukan sebelum. Namun ada yang melakukan juga sesudah, dibisiki di telinganya gitu. Atau kadang sudah masukkan dalam kubur, ditalkinkan lagi apa? Jika ada yang datang kepadamu menanyakan man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk, jawablah Rabbmu Allah, nabimu Muhammad, agamamu Islam. Benar atau enggak ini? Enggak benar. Manfaat atau tidak? Sudah dalam kubur loh ini. Manfaat atau tidak? Dibisiki ini.
Kalau ada yang bertanya kepadamu ini, jawabannya ini. Manfaat? Manfaat atau tidak? Tidak manfaat. Karena untuk menjawab pertanyaan tadi tergantung kualitas iman. Balik ke tadi. Saat mau meninggal dunia, dia ketika itu ditemani oleh teman-teman yang tadi saya bilang tadi ya, yang soleh akan ditemani oleh yang soleh. Maka saat itu teman-temannya datang, ulama pakar hadis juga. Saat itu mereka bingung, ini mau talkinkan apa? Dia saja sudah paham hadis. Hadis ini pun dia sudah hafal. Untuk apa lagi ditalkinkan gitu? Maka mereka buat model baru dengan cara bukan bisiki la ilallah, namun sebutkan sanad atau rantai periwayatan hadis. Dari si fulan, haddatsana fulan, telah menceritakan si fulan, dari si fulan, terus sampai nanti ujung-ujungnya Rasulullah SAW bersabda, kemudian sebutkan isi hadisnya. Dia ingin supaya yang mau meninggal dunia ini sebutkan isi hadisnya. Yang pertama, temannya yang pertama sebutkan dulu. Ya gini dari si fulan bin fulan. Dia ingin yang ini lanjutkan. Dia mau sakratul maut ini lanjutkan. Dia hentikan. Temannya lagi lanjutkan lagi, dari bundar, dari ini. Pingin itu lanjutkan. Terus sampai diulang, kemudian dia sebutkan riwayatnya ini dari si fulan yang mau meninggal ini, dari si fulan. Kemudian ujung-ujungnya dia katakan, qala Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebelum dia ucapkan dakhalal jannah, dia tutup dengan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, meninggal dunia. Paham ini kisahnya? Apa pengaruhnya tadi dia bisa ucapkan seperti itu? Kenapa? Karena pengaruh dari teman-teman yang soleh. Dan itu dilihat juga dari kebiasaan kesehariannya seperti apa. Gak mungkin bisa mudah ucapkan itu kalau kesehariannya itu tidak punya kelakuan yang baik. Gak pernah ke masjid, gak pernah berjamaah, ya. Gak diisi dengan kebaikan-kebaikan. Mendengar sholat juga tidak disambut ucapan azan tersebut. Nah mungkin dia bisa ucapkan nanti ketika mau meninggal dunia. Selain faktor teman tadi, tergantung juga kesehariannya itu bagaimana, sehingga mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidup tadi. Jadi ini salah satu talqin yang luar biasa, itu nggak ada di zaman ini. Memakai riwayat hadis lengkap. Kemudian dia ucapkan apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis ini yang dia maksud. Namun ketika mau menyebut sampai la ilallah terus meninggal dunia, berarti dia tutup hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dia berhenti sampai pada kalimat la ilaha illallah terus meninggal dunia. Ini husnul khotimah? Husnul khotimah atau tidak? Husnul khotimah insyaallah. Daripada ada yang nutup ya akhir hidupnya barangkali ada yang nutup dengan lagu-lagu, nyanyi-nyanyian, terus is dead, mati. Ada yang ucapkan misalnya I love you full, terus mati. Ada kayak gitu. Ya. Lebih-lebih lagi ulama di masa silam punya kisah-kisah lagi sendiri itu. Ada yang karena saking asiknya itu jualan di pasar setiap hari, sibuk dengan dunia terus, tidak mau perhatikan ibadah, kerjaannya cuma teriak murah. Temannya yang nemani dia meninggal dunia, talkinkan ini la ilallah gitu, talkinkan la ilallah. Dia cuma terus ucapkan saat sakratul maut, murah. Terus meninggal dunia. Makanya tadi kembali ke kebiasaan hidup seperti apa. Maka ubah kebiasaan-kebiasaan buruk. Maksiat itu diubah. Masih lakukan dosa besar ditinggalkan. Ubah jadi kebiasaan baik. Ya.
ubah jadi kebiasaan baik. Karena dua faktor ini dari kisah ini. Yang pertama itu karena faktor teman, itu bisa dukung kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua adalah faktor kebiasaan. Maka punya teman-teman yang baik itu penting. Punya kebiasaan yang baik juga penting. Ya. Kalau masih lingkungan jelek, berusaha keluar dari lingkungan jelek tadi. Kalau enggak, ya enggak bisa saya keluar dari situ, sudah saya harus berusaha untuk merubah ini. Terus belajar, terus dalami ilmu, terus dalami agama untuk mau berubah. Kalau mau seperti itu terus dengan teman-temannya, khawatir itu nanti khawatir nanti su'ul khotimah. Maka di antara sebab su'ul khotimah berarti karena faktor teman. Ya. Di antara sebab su'ul khotimah, mati yang jelek, itu karena faktor teman. Balik lagi kisah tadi. Dia panggil pamannya, ya ammi. Ini dengan panggilan yang halus. Maka pelajaran penting yang lainnya lagi, ada pada yang lebih tua itu mesti diperhatikan. Ya, ada pada yang lebih tua itu mesti diperhatikan. Sebagaimana kata Nabi SAW, terhadap yang muda itu kita sayangi, yang tua kita hormati. Ya. Yang muda itu disayangi, yang tua itu dihormati. Nabi SAW tahu pamannya memang kafir, belum dapat hidayah. Namun tetap kata-katanya santun. Ya, beliau tidak dengan kata-kata kasar pada pamannya, enggak. Tetap panggilannya ya ammi, wahai pamanku. Tanda bahwasanya beliau inginkan sekali hidayah yang ada pada pamannya. Terus ketika itu Nabi SAW katakan kul, ucapkanlah la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimatan, suatu kalimat, uhajju laka biha indallah, yang nanti jadi hujah, jadi argumen di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Nabi SAW kalau pamannya itu masuk Islam, beliau bisa berhujah nanti di hadapan Allah. Ini sudah jadi alasanku. Ini sudah jadi, ya, alasanku ini sudah disampaikan. Nabi SAW ingin pamannya itu masuk Islam. Intinya seperti itu. Maka ketika itu pamannya itu dirayu-rayu lagi oleh temannya kanan kiri tadi. Siapa tadi? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Kan tadi dibujuk-bujuk tadi. Terus ketika itu dirayu seperti ini. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu itu benci pada ajaran nenek moyangmu? Ajarannya Abdul Muttalib. Ditanya balik. Bahasa kita itu, apa kamu mau tinggalkan tradisi-tradisimu dulu? Yang ini sudah membudaya, yang sudah menjadi tradisi. Apa kamu mau tinggalkan kayak gitu? Wah, Abu Thalib mikir. Iya ya, kalau saya ucapkan ini, saya konsekuensinya harus tinggalkan hal-hal semacam itu. Tinggalkan tradisi-tradisi yang syirik, tinggalkan budaya-budaya yang syirik. Dia tahu konsekuensinya. Maka diulang lagi oleh, ya, ketika ini sudah dirayu, diulang lagi oleh Nabi SAW. Fa'ada alaihi Nabi SAW. Diulang lagi oleh Nabi SAW. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. Kalimat yang nanti bisa jadi hujah bagiku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'ada fakana akhiru maqal wa ala millati Abdul Muttalib. Diulang terus, ternyata pamannya meninggal dunia dalam ajaran nenek moyangnya Abdul Muttalib. Kalau di sini ini bukan L-nya yang double namun to-nya ya, Muttalib. Kalau di ejaan saya, di tulisan aslinya Abdul Muttalib.
Nah, intinya di sini dalam masalah talqin tadi ya, dalam hadisnya itu lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunkanlah orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Berarti kalau belum mengucap pertama kali, kita bisa ulang lagi. Ya, diulang lagi. Belum ucapkan lagi, kita ulangi lagi. Ayo ucapkan la ilaha illallah. Terus kalau sudah mengucapkan, sudah. Gak usah diajak-ajak bicara lagi. Biar itu jadi kalimat paling terakhir. Karena ada yang meninggal dunia mau sakratul maut, sudah diucapkan la ilaha illallah, dia ucapkan, namun masih nanya lagi, sawah di sana itu bagaimana? Toko sudah buka apa belum? Karena keseharian kayak begitu. Dia tanya yang lain itu. Maka dituntun lagi. Ya, dituntun lagi, ulang lagi. Ini diulang-ulang. Ya, ini diulang-ulang, maka diulang lagi. La ilaha illallah. Belum lagi, ulang lagi. La ilaha illallah. Kalau sudah ucap, maka hentikan, tidak diajak bicara lagi. Kalau kok dia sebut-sebut yang lain lagi, masih tanya-tanya apa tadi? Sawah tadi, dituntun lagi ulang. Jawab aja, sudah, nggak usah mikir gitu. Kan masih mikir kayak gitu. Dia masih mikir nanti ini warisnya bagaimana, anak-anaknya bagaimana, itu sudah dibagi apa belum? Mikir toko tadi, toko sudah ditutup apa belum coba? Sudah buka pagi ini apa belum? Masih mikir. Maka kalau ditambah dengan kalimat lain, tutup lagi dengan kalimat la ilaha illallah. Sampai itu jadi kalimat terakhir. Nah, kemudian disebutkan di sini setelah dikatakan pamannya tidak mengikuti ajaran Nabi SAW, namun meninggal dunia dalam keadaan kafir, berarti di sini simpulkan wa aba ayyakula la ilaha illallah, pamannya itu enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal kalau kita jawabannya gampang sekali. Kenapa pamannya ini Abu Thalib kok tidak senangkan keponakannya saja? Iya kan? Kan gampang sekali. Sudahlah, saya hibur keponakan saya ucapkan saja la ilaha illallah. Gitu kan harusnya jawabannya kan? Sudahlah, saya ucapkan saja. Kenapa sampai kalimat ini nggak mau diucapkan oleh Abu Thalib? Hal ini dikarenakan Abu Thalib paham konsekuensi dari kalimat tadi. Makanya tadi diulang tadi. Teman-temannya kan rayu lagi. Kamu mau tinggalkan ajaran nenek moyangmu dulu? Mau tinggalkan tradisi-tradisi yang sudah ada sampai saat ini? Kan teman-temannya rayu lagi. Maka terus seperti itu. Ya, sehingga membuat dia berpikir, oh iya, saya harus tahu konsekuensi. Berarti la ilaha illallah itu bukan hanya pada ucapan lisan. Ya, la ilaha illallah itu bukan hanya pada ucapan lisan. Andai itu cuma ucapan, harusnya Abu Thalib ucapkan biar keponakannya senang. Iya kan, karena Abu Thalib kan dukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kayak begitu. Namun enggak mau. Karena apa? Tahu maknanya, tahu konsekuensinya. Berarti pintaran Abu Thalib apa orang-orang saat ini kalau begitu? Abu Thalib itu tahu makna kalimat ini, tahu konsekuensinya apa. Berarti kalau ucapkan harus tinggalkan tradisi-tradisi syirik. Kalau orang syariat ini bagaimana coba? Ucapkan enggak? Ucapkan atau tidak? Ucapkan. Paham enggak? Enggak paham. Masih buat syirik enggak? Masih. Pintaran mana coba? Pintaran mana? Abu Thalib kan? Orang-orang musyrik dulu tuh paham. Sehingga ucapkan saja enggak mau itu. Kan paman-paman Nabi SAW itu banyak. Sudahlah, ucapkan saja la ilaha illallah. Sudahlah, biar keponakan saya itu senang saja itu. Sudah, la ilaha illallah. Enggak mau. Karena tahu kalau ucapkan ini harus tinggalkan tradisi-tradisi syirik.
kita sudah rajin ucapkan bahkan sampai ribuan kali, iya kan? Kalau ribuan kali itu biasanya enggak la ilaha illallah. Namun jadi apa? Hu gitu. Nah, benar berarti. Sudah rajinnya seperti itu coba. Suruh 1000 kali, 10.000 kali mau itu. Namun ditanya la ilaha illallah itu maksudnya apa? Enggak tahu, pokoknya la ilaha illallah lah, sudah cukup. La ilaha illallah itu jaminan surga. Dan yang lagi konsekuensinya apa yang kamu ketahui dari la ilaha illallah? Saya enggak tahu, pokoknya kayak begini itu sudah jaminan surga bagi saya. Namun setelah itu didatangi di kuburan, minta-minta di kuburan, pakai jimatnya full itu, rajanya juga full yang dipajang. Padahal tadi itu baru la ilaha illallah itu masya Allah luar biasa, setiap hari pun bisa itu. Paham ini bedanya Abu Thalib dengan kita paham? Ya, itulah bedanya Abu Thalib. Kenapa tidak mau ucapkan sama sekali? Nanti ada kalimat yang menusuk dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saya nggak mau sebutkan dulu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kalimatnya lebih keras lagi. Ini baru kalimat halus nih. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bandingkan dengan Abu Thalib itu luar biasa nanti. Kalimatnya ada nanti ketika kesimpulan. Nah terus ketika itu dia katakan pada pamannya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Wahai pamanku, aku akan meminta ampunan kepadamu untukmu nanti. Saya minta pada Allah supaya dosa-dosamu berarti diampuni selama itu tidak dilarang. Selama itu tidak dilarang. Maka fa anzalallahu ta'ala fi turunlah ayat makana lin nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurbah. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun untuk orang-orang musyrik. Walaupun itu jadi keluarga dekatnya. Setelah mendapatkan penjelasan bagi mereka bahwasanya yang didoakan itu menjadi penduduk jahim, penduduk neraka. Berarti kesimpulannya dari ayat ini apa? Tidak boleh mendoakan orang musyrik ketika sudah meninggal dunia. Berarti Nabi SAW ditegur Allah karena mau mendoakan pamannya Abu Thalib. Allah tegur, nggak boleh doakan orang-orang musyrik walaupun itu keluarga dekatmu. Nabi diingatkan. Terus setelah itu wa anzalallahu fi Abi Thalib, tentang Abu Thalib turunlah ayat innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang engkau cintai, akan tapi Allah yang memberikan hidayah pada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi lihat di sini kan ditegur tadi. Nabi mungkin ada yang punya keyakinan sini, kok Nabi terus rayu? Ya memang Nabi punya tugas menyampaikan saja. Dan diingatkan lagi, Nabi SAW cuma menyampaikan saja. Yang beri hidayah siapa? Untuk berubah Allah. Berarti yang buat Abu Thalib masuk Islam sampai meninggalkan kesyirikan itu hanya wewenang Allah Subhanahu Wa Taala saja. Nah sekarang kita lihat faedah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baca di bawahnya. 1. Tafsir firman Allah. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, akan tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Terus 2. Tafsir firman Allah Ta'ala. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Nah lihat, yang ayat pertama ini yang jadi judul bab. Jadi dalam kitab Tauhid kadang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyampaikan dengan judul saja, dengan membuat kalimat. Man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisab. Siapa yang memurnikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Masuk surganya berarti langsung. Kadang dengan judul. Kadang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab judulnya langsung ayat. Beliau katakan dalam judul bab qauluhu ta'ala
innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Langsung dengan judul ayat. Ayat ini dijelaskan dengan ya penjelasan di bawahnya. Kalau ada hadis dijelaskan dan juga poin-poin seperti ini dijelaskan oleh beliau. Maka berarti kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kitab yang luar biasa sekali. Karena apa? Cuma berisi judul dan dalil-dalil saja dan penjelasan ringkas. Jadi kalau mau belajar kuasai kitab Tauhid itu lebih mendalam lagi. Ini nanti kalau sudah rampung, sudah selesai, ulang lagi. Sampai kapan? Kalau bisa sampai mati itu ulang-ulang terus. Karena kita bisa terjerumus dalam kesyirikan itu sewaktu-waktu. Kalau syirik nggak paham-paham terus ya, maka akan terjerumus tetap. Apalagi kalau sudah merasa cukup, saya sudah paham syirik itu apa, tauhid itu apa, sudah. Punya peluang lebih besar lagi. Merasa aman dari syirik malah memudahkan kita terjatuh dalam syirik. Jadi butuh belajar berulang-ulang. Kemudian kitab Tauhid ini kitab paling ditakuti coba. Ini kalau antum baca kayak gini ini baru bab 18 loh ini. Ini sudah kena semua apa belum ini? Sudah kena tradisi-tradisi di Indonesia apa belum? Sudah merasa kena apa belum ini? Sudah kena ini? Sudah. Itu baru 18 bab. Ini padahal lebih daripada 60 bab. Itu saja sudah kenal loh, coba lihat. Padahal cuma menyampaikan apa? Dalil coba. Namun buku ini paling ditakuti. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya digilarinya macam-macam. Ya, digilarinya apa? Wahabi, ditakuti. Padahal cuma dalil aja loh disampaikan itu. Itu sudah diwanti-wanti bukan main coba. Ya, jadi antum ini lagi pelajari buku Wahabi ini siang ini. Ya. Namun apa coba kesimpulan antum ini baca kitab ini tadi apa coba? Kita baru bahas 2 dalil loh ini siang ini. Nah, dalilnya menenteramkan nggak di sini yang di bawah Syekh Muhammad bin Wahab? Menenteramkan sekali. Iya ya, kayak gitu aja pembawaannya. Syekh Muhammad bin Wahab kayak gitu itu buku-bukunya. Mau nuduh apa coba sama Syekh Muhammad bin Wahab coba? Padahal bawa dalil Al-Quran loh. Mau nuduh Al-Quran salah. Kafir kamu nuduh Al-Quran salah. Mau nuduh hadis salah juga. Kafir lagi kamu. Padahal buku beliau cuma isinya itu kayak gitu saja. Jadi ajaran Wahabi itu cuma isinya apa? Al-Quran, hadis saja itu dalam buku coba. Berarti salah kayak begini? Terus mau pakai ajaran apa lagi kalau nggak kayak gini coba kitab kita? Rujukan kita kalau nggak kayak begini apa lagi coba? Mau pakai dongeng-dongeng? Mau pakai cerita-cerita saja gitu, ya? Nggak cukup. Kita sudah pakai sumber yang jelas. Judul bab langsung ketika itu nyampaikan poin-poin aja. Poin-poin itu cuma kesimpulan aja ringkas dari ayat-ayat yang dibawakan, hadis-hadis yang dibawakan. Cuma membantu saja pemahaman. Gak banyak kata-kata beliau. Dalil itu lebih banyak di sini. Paham ini? Berarti pengen jadi Wahabi? Pengen? Gak apa-apa disebut Wahabi. Enggak usah dengar itu. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan saja. Terserah mereka mau nyebut apa. Sampai Syekh Muhammad bin Abdul Jamil Zain itu katakan, andai memang kalau memang ikuti Al-Quran hadis saya disebut Wahabi, ya sudahlah saya Wahabi saja nggak apa-apa. Andai itu kalau ngikuti apa? Al-Quran dan hadis saya disebut Wahabi, sudah saya Wahabi aja nggak apa-apa. Wahabi tulen lah, nggak apa-apa. Mau ikut apa lagi coba kita? Pasti dapat tuduhan. Kamu mau ikut yang lain lagi. Kalau memang itu ajarannya benar, nanti tuduhannya lain lagi. Bukan jadi Wahabi lagi, ubah lagi dengan yang lainnya. Supaya untuk jauhi saja. Kan serangan-serangan itu ada. Entah itu dengan serangan berupa serangan komentar atau dengan serangan fisik. 2 ini saja. Tinggal kita mau menahan itu bagaimana. Ini sama seperti serangan yang ditimpakan para Nabi SAW juga. 2 serangan ini. Beliau diserang dengan komentar, yang kedua itu dengan fisik. Komentar beliau itu lebih daripada gelaran Wahabi itu kalau ada zaman ini. Beliau itu disebut dukun, tukang sihir, majnun, gila. Kamu disebut kayak begitu? Ada bilang Wahabi gila kamu gitu? Ada? Nggak ada kan, cuma Wahabi saja kan? Iya. Ditambah lagi majnun, Wahabi majnun kamu, tukang sihir kamu. Enggak kan? Oh biasa berarti. Baru komentar.
Fisik. Nabi SAW itu ya ketika mau sholat lagi sujud nih, orang-orang musyrik di belakang sudah saling bisik gitu. Siapa di antara kalian ini? Kita taruhan yuk. Coba siapa yang berani naruh bangkai ini pas Nabi SAW sujud? Naruh bangkai itu ketika Nabi SAW sujud itu. Lagi sholat. Tahu Nabi SAW lagi sholat coba. Kemudian ketika itu diceritakan bahwasanya malaikat-malaikat itu pada turun itu. Kalau tidak salah situ Abu Jahal itu mau maju. Mau taruh bangkai di situ. Langsung dia lihat ada malaikat itu menampakkan diri. Kemudian akhirnya dia mundur ke belakang. Terus orang-orang musyrik tadi yang di belakang lihat, kenapa kamu mundur? Saya lihat di situ kalau saya maju, malaikat-malaikat itu bisa bunuh saya. Maka Nabi SAW katakan, iya, kalau dia maju ini, mau naruh bangkai itu, dia sudah mati oleh malaikat-malaikat. Jadi dari sisi fisik, memang Nabi SAW diserang, namun beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun untuk para sahabat, mereka tidak mendapatkan perlindungan seperti Nabi SAW. Makanya para sahabat disuruh hijrah. Ya, biar serangan-serangan tadi tidak banyak menyakiti mereka. Disuruh hijrah pertama kali dulu ke Habasyah. Ya, pertama kali itu ke Habasyah dulu. Suruh hijrah. Habasyah itu ini Laut Merah, kemudian di seberangnya itu Habasyah. Kalau sekarang itu Sudan atau Eritrea. Kalau Ethiopia itu agak masuk ke dalam lagi, nggak di pinggir Laut Merah. Ya. Itu mereka nyebrang mulai dari Mekah itu mereka itu pergi ke daerah sekitar Jeddah. Itu sekitar 60 km dari Jeddah itu ada daerah namanya Syuaibah. Mereka mulai naik kapal dari situ. Ada kapal yang sudah siap mengantarkan mereka ke Habasyah. Kemudian mereka berhijrah di sana, tinggal beberapa bulan, kemudian balik lagi ke Mekah. Dapat serangan lagi. Akhirnya hijrah lagi ke Habasyah 2 kali. Kenapa ke Habasyah? Karena di Habasyah itu ada seorang pemimpin yang baik, Raja Najasyi itu masuk Islam, lindungi mereka, berikan perlindungan kepada mereka. Maka intinya serangan-serangan tetap ada. Tugas kita yang sabar. Ya, nggak bisa balas lagi komentar yang jelek, kita balas lagi dengan kelakuan yang jelek juga nggak bisa. Antum misalnya juga hadapi komentar-komentar di media sosial, gak usah dilawan, santai-santai saja, biarin aja dia komentarin dasar Wahabi, gak usah balas lagi. Ya, capek kayak begitu. Apalagi di media sosial kan semua nggak ini kan, cemen semua kan kalau ketemu di dunia nyata, ya kan? Coba kamu nih, ayo kalau berani ketemu gini, nggak berani dia. Kalau di media sosial suaranya kayak gini, dasar Wahabi kamu, antek Yahudi, macam-macam. Ketemu langsung, ya kayak begini, tak kira kemarin badannya besar. Gitu-gitu aja. Maka sabar-sabar saja. Komentar selalu ada, sama seperti di masa Nabi SAW. Serangan fisik juga ada, sudah dialami juga oleh para sahabat. Cobaan mereka lebih dahsyat lagi dibandingkan kita-kita. Mus'ab bin Umair itu orang kaya raya. Namun ketika dia itu hijrah, dia ikuti Nabi SAW, masuk Islam, keluarga yang kaya raya usir dia dari rumah. Gak boleh tinggal lagi di rumah, diusir dari rumah, sampai dalam keadaan lapar berat, kurus dia. Meninggalnya dunianya si Mus'ab bin Umair itu cuma bawa 1 lembar kain saja. Meninggal dunia cuma bawa 1 lembar kain saja, nggak ada kain yang lain. Mau ditarik ke atas si kaki terbuka, mau turunkan ke bawah ya kepala terbuka, akhirnya cuma nutup aurat yang wajib. Berarti dari dalil ini juga boleh kain kafan cuma 1 lembar saja. Maka ketika Abdurrahman bin Auf itu lihat sahabatnya Mus'ab bin Umair itu meninggal dunia kok cuma 1 kain. Abdurrahman bin Auf itu saudagar kaya raya. Maka ketika itu dia nangis. Nangisnya kenapa? Saya ini merasa bahwasanya ini kenikmatan dunia yang saya dapati, kekayaan dunia yang saya dapati, ini cuma Allah segerakan di dunia. Di akhirat paling Allah sudah cabut itu semuanya. Perasaan dia kayak gitu. Nangis cuma gara-gara lihat Mus'ab bin Umair membawa pulang 1 lembar kain. 1 lembar kain kafan saja, enggak berlebihan. Kalau kita itu sudah lebih daripada 3, bahkan nanti sumbangan banyak lagi. Ya. Kalau sebagian daerah itu sudah ada 3 kain, nanti keluarga-keluarga yang datang lagi, ini nanti kain ini dipakai lah, nanti dililit tuh sampai 10 lembar kain ada. 10 lembar kain ada itu boros sekali. Kalau laki-laki berapa lembar kain? 3. 3. Kalau perempuan? 5.
Ada yang katakan 5, ada yang katakan juga tetap 3. Jadi lebih bagus 5 karena lebih masalah menutup auratnya tadi. Nah, terus yang ketiga, suatu permasalahan yang sangat penting, yaitu tafsir sabda Nabi, ucapkanlah la ilaha illallah. Tafsir kalimat ini ternyata berbeda dengan penafsiran yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa dirinya memiliki ilmu. Taib. Di dalam pembahasan ini Abu Thalib itu paham kalimat la ilaha illallah, dan di bab sebelum-sebelumnya kita sudah bahas tentang tafsiran kalimat la ilaha illallah pula. La ilaha illallah itu artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Cuma Allah saja yang diibadahi. Kita nafikan segala sembahan selain Allah. Karena la ilaha illallah itu punya 2 rukun. Ya, yaitu yang pertama nafi, yang kedua itu isbat. Yang pertama itu nafi, yang kedua itu isbat. Nafi itu maksudnya apa? Meniadakan semua sembahan selain Allah. Lalu isbat itu apa? Menetapkan hanya Allah saja yang disembah. Menetapkan hanya Allah saja yang disembah. Maka orang yang paham la ilaha illallah, ya, dan ini juga dipahami oleh orang musyrik seperti itu. Mereka paham, namun nggak mau jalankan. Ya. Konsekuensinya berarti dijalankan. Dia tiadakan dulu sembahan selain Allah. Berarti syirik-syirik dihapus dulu. Baru kemudian diisi dengan ibadah. Jadi kalau syirik-syiriknya nggak dihapus, penyembahan kepada selain Allah tidak dihilangkan, ibadah jadi sia-sia. Maka harus ada pencucian dulu sebelum diisi. Sebelum ada pengisian harus ada pencucian dulu, dibersihkan dulu. Apa yang dibersihkan? Syirik. Maka ada istilah dari Ibnul Qayyim, beliau katakan dalam kitabnya Al-Fawaid, at-takhliyah qabla at-tahliyah. Pencucian terlebih dahulu sebelum mengisi. Kalau terapkan dalam pembahasan la ilaha illallah berarti syirik-syirik ditinggalkan dulu, baru kemudian diisi dengan ibadah. Syirik-syiriknya ditinggalkan, baru kemudian diisi dengan ibadah. Jangan sampai beribadah masih ada syirik-syiriknya. Sama seperti kita itu mau buat kopi misalnya. Ya. Kopinya itu dibersihkan dulu kalau mau diisi dengan air putih di gelas. Kalau kopinya masih ada campur dengan air putih, apa yang terjadi? Ya nggak bisa kita minum air putih murni. Maka dibersihkan dulu. Sudah bersih, dicuci bersih-bersih, baru kemudian diisi. Itu baru kita bisa ibadah dengan baik. Maka cara ibadah yang baik itu adalah dengan meninggalkan kesyirikan terlebih dahulu. Dan ini yang tadi dimaksudkan dengan pembahasan ini. La ilaha illallah sudah dipahami dulu. Konsekuensinya syirik itu harus dihapus dari diri kita. Baru kita bisa beribadah dengan baik. Dan ingat di sini kata beliau, ini berbeda dengan orang-orang yang katanya itu pintar saat ini. La ilaha illallah saja nggak paham. Sampai pada cendekiawan muslim sekalipun, la ilaha illallah saja nggak paham. Maka kalau mau tahu, orang-orang dulu sudah paham kalimat ini. Konsekuensinya tadi dijalankan. Enggak, jangan jadi ya orang-orang awam terus, nggak paham sama sekali. Belajar tauhid agar paham dan tahu konsekuensi dari kalimat ini. Terus yang keempat, Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah ternyata mengetahui maksud dari sabda Nabi SAW tatkala beliau berkata kepada pamannya, katakanlah la ilaha illallah. Sungguh celaka orang yang tidak lebih tahu terhadap makna kalimat tersebut di atas daripada Abu Jahal. Baik, lihat. Anna Abu Jahlin, Abu Jahal dan orang-orang yang bersamanya itu tahu maksud Nabi SAW ketika suruh ucapkan la ilaha illallah. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ucapkan, faqabbahallahu man Abu Jahlin a'lamu minhu bi asl Islam. Maka sungguh aneh, ya, sungguh aneh jika ada
yang kalah dengan Abu Jahal dalam memahami pokok Islam. Kok dia lebih jahil, lebih bodoh daripada Abu Jahal? Maka kalimat ini sangat menusuk sekali yang tadi saya bilang. Kok Abu Jahal itu lebih paham daripada pada kita yang ngaku Islam coba. Kita ucapkannya yo rajin. Diulang-ulang terus namun nggak paham. Abu Jahal nggak mau ucapkan karena sudah paham, tahu konsekuensinya seperti apa. Maka janganlah lebih bodoh daripada Abu Jahal. Terus yang kelima, kesungguhan dan usaha maksimal yang dilakukan Rasulullah SAW untuk mengislamkan pamannya. Taib, pelajarannya berarti apa? Kalau Nabi SAW sungguh-sungguh dalam mengislamkan pamannya, bagi kita sendiri yang lihat keluarga kita belum dapat hidayah, lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau orang tua masih punya keyakinan syirik, didakwai terus. Kok mau lakukan hajatan, hitung-hitung hari dulu. Ya. Nanti dihitung, ini kliwonnya berapa? Oh ini ahad pon ya. Oh ini ahad pon, ini pas enggak dengan kematiannya Simbah? Ya. Ini pas atau tidak dengan kematiannya bapaknya dulu yang sudah meninggal? Oh nggak boleh kamu hajatan itu pas ahad pon ini. Itu didakwahi berarti PR-mu jadi besar sebelum kamu nikah. Ya, itu PR besar itu. Orang tua saya kok hitung-hitung kayak gini ya. Ini saya sudah dapat jodoh Ustadz, namun orang tua saya masih hitung-hitung lagi ini. Laki-laki ini pas atau tidak? Pakai neptu, pakai weton tadi, ilmu primbon. Perlu saya ajar kayak begitu. Kalau di desa itu mesti bawa teh, bawa gula batu, bawa rokok, baru itu nanti orangnya mau hitung tadi. Ya. Jadi kalau saya bilang sama yang hitung-hitung ini, kalian ini coba cari rokok saja ini, baru hitung-hitung hari. Dan itu hitungnya lama sekali. Ya. Itu belum itu kalau nggak berhasil nanti tambah lagi diruat-ruat lagi. Ruat paham? Sudah nggak usah paham lah. Capek saya terangkan kayak gini. Sampai saking bosannya itu hadapi kayak gitu tuh. Ya. Ini kalau masih punya kayak gini, itu didakwahi terus loh. Lihat kesungguhan Nabi SAW, lihat pamannya itu. Pengen itu pamannya itu, pokoknya detik-detik terakhir lah, siapa tahu masuk Islam. Masih ada peluang dakwah, yuk dakwahi sekarang. Nggak ada kata terlambat. Ya. Orang tua masih pakai raja. Raja kan bentuknya macam-macam. Raja itu apa tuh, tulisan apa? Arab. Kadang kan dibentuk-bentuk kan, ada yang jadi bentuknya bintang, ada yang apa? Semar, ada yang lagi apa? Singa, ya kan? Macam-macam tergantung tujuan. Kalau masih ada kayak gitu di rumah, PR antum besar itu. Dakwai orang tua baik-baik. Sayangi orang tua, sungguh-sungguh lagi lebih berdakwah. Mau berdakwah sungguh-sungguh berarti belajar sungguh-sungguh lagi. Sayang itu sama orang tua. Ya, kalau masih ada seperti itu, lihat kesungguhan Nabi SAW detik-detik terakhir itu sebelum pamannya meninggal dunia, masih punya peluang beliau, masih gunakan kesempatan. Kalau sekarang masih hidup, masih sehat, dakwahi terus. Semua punya tantangan masing-masing loh. Gak usah putus asa dengan ini, semua kita punya tantangan. Saya hadapi ini, nanti hadapi ini, sama ada masalah saja. Gak mungkin ada yang mulus-mulus terus. Gak mungkin kan keluarga kita itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan semuanya, enggak kan? Perempuannya kayak Aisyah, kayak Khadijah, enggak kan kayak gitu kan? Pasti ada di situ Abu Jahal ada, ya kan? Nah. Enggak akan semua. Berarti semua punya tantangan masing-masing. Tinggal mikir strateginya kayak gimana. Jadi jangan harap semuanya itu kayak Abu Bakar itu. Wah gimana ya di keluarga saya itu bisa ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kayak gitu yuk enak. Kamu cuma tidur aja sudah ngaji, tidur, nggak mikir keluarga lagi. Sekarang kan jadi berpikir ini. Iya ya saya masih kurang ilmu. Berarti saya harus belajar terus. Sekarang serius sih belajar, apalagi belajar di akidah tauhid itu belajar sungguh-sungguh. Ya. Lebih serius lagi untuk belajar, manfaatkan waktu dengan baik. Ini lihat kesungguhan Nabi SAW. Terus yang keenam. Hadis di atas adalah bantahan bagi orang yang menyangka bahwa
Abdul Muthalib dan para leluhurnya memeluk agama Islam. Nah, jadi Abdul Muthalib itu tidak Islam, sama juga dengan pamannya. Ya, kita katakan demikian. Dan itu bukan celaan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada celaan sama sekali. Wong Nabi Nuh saja dengan Nabi Lut istrinya saja kafir, ya sama. Apa celaan bagi Nabi Lut? Oh, enggak. Itu enggak celaan bagi mereka. Sudah didakwahi, sudah sesuai kemampuan. Justru ini jadi hikmah. Di tengah-tengah kita pun itu ada yang kita hadapi keluarga kita enggak beriman juga sama. Karena enggak mungkin perfect. Ya, dalam keluarga kita sendiri enggak mungkin sempurna. Maka sebagian orang itu enggak setuju dengan ini. Ya, tidak setuju dengan ini. Ya benar ya, paman Nabi SAW juga tidak Islam. Sudah kita katakan seperti itu. Hadis dikatakan kayak tadi. Kita mau protes bagaimana juga dengan hadis. Terus 7. Rasulullah SAW memintakan ampunan untuk pamannya. Akan tetapi ternyata Allah tidak mengampuninya. Bahkan beliau dilarang untuk melakukan hal itu. Taib. Berarti kesimpulannya tidak boleh mendoakan orang kafir kalau sudah meninggal dunia. Namun kalau masih hidup, boleh nggak didoakan? Boleh. Masih ada peluang lagi di situ. Didakwahi, didoakan terus supaya dia itu dapat hidayah. Terus yang ke-9. 8 ya. Bahaya teman yang jelek bagi seseorang. Nah, tadi teman yang jelek tadi apa? Abu Thalib ditemani oleh Abu Jahal, ditemani lagi oleh Abdullah bin Abi Umayyah. Terus 9. Bahaya mengagung-agungkan leluhur dan tokoh-tokoh besar. Nah, tadi kan alasannya gini, kamu mau tinggalkan ajaran nenek moyangmu dulu. Ajarannya Abdul Muthalib, simbahmu dulu. Ya, kan kayak gitu dia maksud kalimatnya. Berarti di sini celaan. Gak usahlah mengagung-agungkan nenek moyang berlebihan. Kalau ada dari nenek moyang itu yang contoh-contoh yang baik, kita ikuti. Namun kalau menyimpang tentu saja tidak diikuti. Terus 10. Racun pemikiran yang dilontarkan oleh orang-orang sesat diantaranya dengan mengagung-agungkan para leluhur. Hal ini nampak dari argumentasi yang dikemukakan Abu Jahal. Taib. Jadi argumentasi yang dikemukakan Abu Jahal itulah argumen itu selalu bawa-bawa, wah ini kan sudah jadi tradisi. Ini kan sudah umumnya seperti ini. Ini kan sudah memasyarakat, sudahlah jalani saja. Jadi itu bukan jadi alasan. Jadi tetap kita mengikuti tuntunan apa yang Nabi SAW itu ajarkan. Terus yang ke-11. Hadis di atas menguat dari pernyataan bahwa amalan seseorang itu tergantung dengan akhir kehidupannya. Kalau sekiranya Abu Thalib itu bersedia untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka kalimat itu berguna bagi dirinya di hadapan Allah. Taib. Berarti setiap amal itu dilihat dari akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Setiap amal itu dilihat dari akhirnya kayak apa. Kalau ujung akhirnya itu baik, andai ini Abu Thalib ini ucapkan, sudah dihitung amal akhirnya tadi. Namun dia tidak ucapkan. Ya, tidak ucapkan. Ada kisah yang membunuh 100 nyawa. Itu kan sudah tobat. Dilihat amal akhirnya yang tobatnya itu bukan 100 nyawanya lagi yang dia sudah habiskan, namun dilihat dari akhirnya itu seperti apa. Terus 12. Perhatikanlah betapa besarnya dampak racun pemikiran membangga-banggakan para leluhur yang telah menjakiti hati orang-orang yang sesat. Dalam kisah di atas disebutkan bahwa mereka tidak menyerang Abu Thalib kecuali supaya menolak mengucapkan kalimat tauhid dengan alasan kemuliaan para leluhurnya. Padahal Rasulullah SAW sudah berusaha semaksimal mungkin dan berulang kali agar pamannya bersedia untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Taib. Jadi intinya paman Nabi SAW itu sudah didakwahi oleh Nabi semampu beliau. Hidayah tetap di tangan Allah. Baik, kita cukupkan. Nanti pertemuan berikutnya insya Allah tanggal 10 November 2018. Ya. Kembali ke Sabtu Wakih seperti biasa. Itu nggak ada hitung-hitungan. Itu memang kayak begitu. Saya nggak pakai hitung-hitung hari itu ya. Kira pakai neptu-neptu lagi. Nggak ada hari-hari hitung-hitung di sini. Cuma harus pakai kalender Jawa karena sesuaikan jadwal di Jogja. Jogja masih pakai kalender Jawa.
Gimana caranya menasihati teman yang terlalu mengagungkan syekh? Kalau pengagungannya di sini dilihat. Kalau pengagungannya berlebihan, contoh misalnya terlalu fanatik buta, pokoknya cuma mau dari orang itu saja, nggak mau dari yang lainnya. Nah, ini fanatik berlebihan. Kalau pengagungannya dari sisi menghormatinya berlebihan, contoh menghormati berlebihan, pokoknya apapun dari syekh tadi, ulama tadi, atau kiai tadi, atau ustadz tadi, semuanya berkah. Yo, keringatnya berkah, tangannya berkah, bekas minumnya juga berkah, bekas makanannya juga berkah. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Hati-hati, itu bentuk berlebihan terhadap orang soleh. Jadi diingatkan pada hal itu. Mudah-mudahan bisa terima kalau dia bisa menerima kebenaran. Apakah dibolehkan memajang boneka dan ruangan tersebut digunakan sholat? Baiknya bonekanya disimpan dalam lemari saja, tidak dipajang, biar tidak masuk hadis yang menyatakan malaikat tidak bisa masuk di rumah yang dipajang gambar. Apakah menceritakan amal soleh kita kepada istri, anak, orang tua dapat menghapuskan atau mengurangi pahala dari amal soleh yang kita kerjakan? Tergantung niatannya untuk memotivasi, ataukah yang kedua niatannya itu untuk pamer amalan. Kalau tujuannya untuk memamerkan amalan, jadi ria, amalannya jadi terhapus. Namun kalau tujuannya untuk motivasi, kan beda nanti niatnya di sini, dan cara penyampaiannya juga dia berbeda. Dan dia tidak terlalu bangga dengan amalannya, yang anggap biasa-biasa saja. Nah, berarti kalau tujuan seperti itu, ini termasuk niatan baik. Ibu saya meninggal dunia dalam posisi sujud dan masih menggunakan mukena. Ketika ditemukan pada saat azan subuh, kemungkinan beliau meninggal pada saat sholat maghrib atau sholat isya. Karena tubuhnya sudah kaku. Ketika sakaratul maut tidak ada orang di sampingnya yang mentalkinkan. Apakah beliau husnul khotimah? Tidak talkin sini tidak apa-apa, namun ujung atau akhirnya di sini adalah baik. Karena talkin tadi bukan syarat. Cuma beberapa tanda saja untuk menyatakan husnul khotimah. Ya. Sedangkan untuk keadaannya tadi kita doakan mudah-mudahan itu keadaan mati yang baik insyaallah. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah, semisal mati mendadak sakit? Tadi tidak menunjukkan orang itu jelek. Terus jadi ada yang kecelakaan, namun dia kecelakaan lagi tholabul ilmi, terus meninggal dunia. Keadaan yang baik. Ya, jadi itu salah satu tanda saja husnul khotimah. Apakah termasuk syirik ketika seorang mengatakan alhamdulillah ada Google Maps? Kalau enggak pakai ini, saya pasti nyasar sebelum sampai tujuan. Tidak. Dia alhamdulillah juga sudah mengucapkan kalimat puji Allah dulu. Sudah bagus. Sandarkan nikmat pada Allah. Google Maps cuma sebab saja. Berarti harus dinomor duakan. Ya, di sini berarti harus Google Maps ini tidak jadikan diagung-agungkan juga. Ya. Ada agungkan Google Maps ini kan? Kan kalimat ini enggak ada pengagungan juga di sini. Jadi biasa. Kalimat berita. Wah, ada ini gitu. Tapi dia kan sudah ucapkan alhamdulillah. Mengapa di kitab tauhid tidak ada pembahasan tauhid asma wa sifat? Karena pembahasannya bahas syirik tentang uluhiyah kebanyakan. Asma wa sifat cuma sedikit nanti di akhir-akhir bab. Karena boleh jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika mendakwai masyarakatnya, dia temukan penyimpangan yang paling banyak itu tentang syirik ini. Syirik uluhiyah, pengagungan pada orang soleh berlebihan, ya, ngalap berkah berlebihan, kubur-kubur diagungkan berlebihan. Maka konsennya di situ. Anda Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ketemu dengan kasus misalnya penyimpangan dalam asma wa sifat, maka tentu dia akan bahas itu lebih dalam lagi. Ya, namun tergantung kondisi masyarakatnya yang dia temui. Saya seorang ibu, anak laki-laki saya belum akil balik, bacaan sholat dan hafalannya juga masih terbatas. Namun dia selalu semangat jadi imam sholat. Sahkah sholat saya? Sah, karena syarat jadi imam cuma tamyiz, tidak mesti balik. Apakah kita boleh berdoa kepada Allah agar memberikan hidayah taufik kepada kita, keluarga serta orang-orang yang kita cintai dan juga kepada orang kafir? Kalau kepada kita, iya dibolehkan. Kalau kepada orang kafir boleh, namun ingat tadi doa khusus untuk yang hidup saja, misalnya dari kerabat-kerabatnya, supaya dapat hidayah yang masih kafir. Benarkah kalau ada saudara non-muslim kita hanya boleh mendoakan orang tersebut mendapat hidayah? Sebaiknya seperti itu.
Karena yang kita prioritaskan di sini hidayah pada dia, bukan dia itu sekedar sehat saja, sekedar kaya saja. Namun hidayah lebih penting daripada mendoakan dia dapat kenikmatan dunia. Apakah Rasul pernah melakukan pengobatan patik, yaitu mengeluarkan darah kotor dengan cara disayat? Karena kakak anak berobat seperti itu, tetapi agak aneh karena mata pasien ditutup dengan alasan nanti takut dan bisa berakibat fatal. Kayak bekam ini berarti, ya? Patik ini kayak bekam, ya? Ada yang tahu? Kalau itu seperti bekam, ada pembahasan tersendiri. Saya belum bisa jawab secara rinci. Bagaimana hukumnya safar dengan tujuan ingin menuntut ilmu syar'i tapi tanpa mahram bagi akhwat? Enggak boleh. Pokoknya harus pergi safar harus ditemani dengan mahramnya. Bagaimana jika safarnya dengan teman-teman akhwat lain juga? Tidak dianggap harus dengan mahram, nggak bisa dengan ibu-ibu yang lain juga. Pokoknya harus temani mahram. Nggak bisa tawar-tawar dengan saya jawab kayak begini aja sudah. Mau tawar lagi, mau ulang lagi, tetap jawaban kayak begini, nggak akan berubah jawaban saya itu. Bagaimana jika orang terdekat kita tidak menyadari telah berbuat amalan-amalan syirik, kemudian meninggal dalam keadaan belum sempat bertobat? Apakah kami yang masih hidup dapat memohonkan ampun agar Allah mengampuni dosa syirik orang tersebut? Moga saja dia belum tahu tentang hal ini. Kalau memang kita positive thinking, dia memang belum tahu kalau perbuatan itu syirik, berarti tugas kita doakan saja. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya. Saya mempunyai seorang teman warga negara US. Dia ingin masuk agama Islam. Dia sudah berkeluarga, mempunyai 2 anak yang sudah dewasa, usia 24 dan 20 tahun. Sejak kejadian WTC 9 November beberapa tahun lalu, dia tertarik pada Islam. Dia merasa Islam agama yang benar, tetapi dia diklaim oleh keluarganya dan dia tidak pernah ke gereja. Saya sudah menjelaskan itu selanjutnya. Saya berdoa agar dia diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini bisa terus saya lakukan untuk dia? Boleh. Dan terus ajak dia. Walaupun mungkin bisa kita ajak dia juga masuk Islam diam-diam. Kita tidak memaksakan dia. Maka doakan terus supaya dia dapat hidayah, bisa meluk Islam dengan segera. Bagaimana sikap anak terhadap orang tua yang sudah meninggal namun semasa hidupnya tidak pernah sholat dan memiliki keris? Namun setelah meninggal keris-keris tersebut sudah dibuang oleh anak-anaknya. Apakah sebagai seorang anak masih dan boleh mendoakan orang tua tersebut? Kalau keyakinannya dengan kerisnya ini tidak sampai derajat syirik, berarti tugasmu masih mendoakan. Namun kalau di sini ada kecurigaan dia itu terus dalam kesyirikan sampai meninggal dunia, nah kita nggak tahu nanti syiriknya ini bagaimana. Maka kalau tidak tahu detail, mendingan didoakan saja. Ya, kecuali kalau dia mati dalam keadaan memang murtad, kalau begitu itu baru berat. Namun kalau seperti ini, ya pokoknya didoakan saja, mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya. Bagaimana cara menyampaikan hidayah irsyad kepada pengurus atau ke atas masjid di lingkungan rumah saya yang tidak setuju dengan ajaran Muhammad bin Abdul Wahab? Sebelumnya sudah terbentuk pengurus baru yang tapi kemudian dikudeta oleh Pak RW dengan alasan tidak didukung oleh para warga. Sampai kudeta segala itu. Sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi kan saya jelaskan, ajarannya kan tidak lepas dari Al-Quran dan hadis. Kalau ada buku yang tidak pakai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, antum bisa sampaikan kepada pengurus masjid dan isinya itu bagus. Dia mau menerima, mungkin pakai buku-buku semacam itu. Ya, tidak langsung dengan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Atau enggak, kamu sampul buku itu dengan sampul coklat, enggak usah kasih nama. Covernya dihapus gitu. Atau ada bagian nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dihapus itu. Kemudian kasih, Pak, ini coba baca buku ini dulu. Ya, karena ada yang pernah nampilkan seperti itu. Seperti diceritakan juga oleh Syekh Muhammad bin Jabal Zainu. Dia pernah pokoknya Wahabi dibicarakan jelek. Kemudian dia ceritakan ada orang yang kasih buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi, kitab Tauhid, namun tidak pakai cover. Dia robek covernya. Terus diserahkan. Pak, baca ini. Padahal setiap saat itu dia selalu komentar tuh, Wahabi itu kayak begini, Wahabi itu kayak gini, Wahabi itu kayak begini. Terus ketika dikasih, terus ditanya, tanggapannya gimana buku tadi? Masya Allah, buku ini luar biasa, tidak ada buku yang sebaik ini. Terus baru diberitahu, itu yang nulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Lalu dia pikirannya berubah seketika. Ya Allah, berarti selama ini saya itu salah ini mencela dia terus. Akhirnya dia jadi mendoakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Cuma gara-gara tidak tahu Syekh itu seperti apa. Karena gampang pahami kitab tauhid itu gampang. Itu cuma dalil aja. Enggak lepas dari itu. Ustaz lebih utama mana memperbaiki diri terlebih dahulu atau langsung mendakwai keluarga dan teman padahal ilmu saya masih dangkal. Berarti antum belajar serius dulu, dalami serius. Kalau sudah serius belajar, sudah punya ilmu yang mapan, baru dakwahi keluarga baik-baik dengan santun dan lemah lembut. Bagaimana cara mendakwahi orang tua yang masih percaya sama adat-adat? Sedang saya merantau di Jakarta, apalagi saya pulangnya jarang ke kampung. Berarti karena antum punya keluarga harus rajin-rajin mudik. Satu. Kemudian yang kedua, ya ingatkan orang tua bisa dari jauh. Telepon dia, tanya kabarnya, sekaligus ya sambil berdakwah pelan-pelan gitu. Apa ilmu yang diketahui itu ajarkan pelan-pelan. Gak mesti dengan langsung bahas tradisinya tadi, namun bahas yang lain dulu yang penting tertarik pada agama. Pelan-pelan nanti didakwai dan sambil beri hadiah kepada orang tua juga. 3 menit. Bolehkah mengikuti kajian yang berbeda madhab? Kalau madhabnya masih benar masih boleh. Madhab yang dimasukkan madhab fikih. Fikih itu cuma untuk membantu saja kalau dalam masalah madhab. Bagaimana jika ia meninggal pertamanya pingsan, terus koma, terus meninggal dan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kita doakan mudah-mudahan dengan penyakit-penyakitnya tadi yang membawa dia sampai meninggal dunia, mudah-mudahan itu juga tanda husnul khotimah. Ya, karena dia membawa beban yang berat ketika meninggal dunia. Adapun tadi mengucapkan la ilaha illallah itu tidak jadi harus, tidak syarat. Ya, namun sebaiknya ya seperti itu keadaannya. Ada yang talqinkan. Namun kalau tidak bisa karena langsung meninggal dunia ya sudah. Yang terakhir, saya sedih orang tua saya masih melakukan kesyirikan, bakar-bakar kemenyan. Saya bingung dalam hati, ingin sekali memohonkan ampunan, tetapi ketika ingat ayat tadi yang disebutkan, saya jadi bimbang untuk mendoakan. Apakah saya berbuat durhaka karena tidak memintakan ampunan bagi orang tua saya? Saya hanya memohonkan hidayah untuk beliau. Kalau memang beliau itu masih hidup, didoakan terus, diajak terus, ya mudah-mudahan nanti dapat hidayah dari doa kita dan juga usaha keras kita untuk orang tua dapat hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kami sampaikan. Setelah ini ada kajian Ustaz Abdullah Roy, mohon bisa tunggu, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat dari beliau. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.